Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Miniature World. Kali ini saya akan melanjutkan seri DCC++ JMRI. Bagi yang belum tahu cara pembuatannya, silahkan tonton video saya sebelumnya. Nah, di dalam video ini, saya akan mengulas langkah selanjutnya, yaitu cara memprogram decoder dengan JMRI. Dalam pemrograman ini, saya tidak akan memakai Raspberry Pi dengan koneksi Wi-Fi, tapi langsung DCC++ dihubungkan ke komputer, agar lebih nyaman melakukannya dengan layar yang lebih luas tentunya. Jadi bagian yang ini, Raspberry Pi-nya tidak akan saya pakai ya. Nantinya kabel data ini akan langsung terhubung ke soket USB komputer. Oke, saya jelaskan dulu. Power output dari motor shield ini ada dua. Yang paling atas adalah output ke programming track, jika Anda memakai track khusus untuk programming. Kemudian yang tengah adalah output ke main track, yaitu untuk mensuplai power ke track utama atau ke rolling track. Perlu diingat, saat kita memprogram decoder di programming track, logo tidak akan bisa digerakkan ya. Jadi jangan kaget atau mengira logonya rusak. Kemudian yang paling bawah adalah input power. Di sini saya memakai adapter 16 volt 5 ampere. Sekarang beralih ke laptop. Jadi untuk memprogram decoder kita memakai aplikasi yang bernama Decoder Pro yang bisa di-download di website jmri.org. Kita klik dua kali. Oke, sudah terbuka. Lalu kita diminta untuk memilih konfigurasi profil yang sudah ada, atau bisa juga membuat baru. Di sini saya memilih profil yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, begini tampilan layar pertama. Untuk mulai memprogram CV, kita hidupkan dulu DCC plus-nya dengan menekan tombol power di atas ini. Dua kali kita tekan. Nah, jika warnanya sudah berubah hijau, itu menunjukkan bahwa DCC++ kita sudah siap untuk dipakai. Di dalam profil ini kita sudah ada satu logo di dalam roster yang sudah saya simpan sebelumnya. Ya, decodernya modelnya TCS Wow Sound. ID logonya Port Side Tank 2. Kemudian addressnya di 7. Kemudian kita klik programming track, karena kita akan memprogramnya di programming track. Untuk langsung memprogram logo tersebut, kita tinggal klik logo yang kita inginkan, lalu pencet tombol program. Tapi kali ini saya akan mencontohkan penambahan logo pada roster dan bagaimana program CV-nya. Jadi data yang lama saya hapus dulu. Kemudian saya klik New Logo. Jadi sebenarnya DCC++ ini juga bisa membaca jenis decoder yang kita punya. Tapi untuk jenis-jenis decoder tertentu ada yang memang tidak bisa terbaca. Bisa juga sebabnya karena arus ke track kurang, sehingga sinyal feedbacknya dari logo atau dari decoder tidak terbaca oleh DCC++. Anyway, karena saya sudah tahu jenis decoder saya, jadi saya tinggal pilih secara manual. Decoder saya TCS Wow Sound, Wow Steam yang nomor 1. Kemudian kita pencet Open Comprehensive Programmer.
jenis logo dan address-nya kita kosongin dulu, akan kita program di dalam. Nah, ini adalah tampilan halaman pertama, berisi tab-tab menu yang ada, pilihan menu yang ada. Ini sebenarnya sama saja dengan controller pabrikan, cuman saya rasa dibuka di komputer lebih sederhana dan lebih gampang, karena untuk di controller pabrikan kita harus masuk dalam cabang-cabang menu yang ada untuk mencari settingan tertentu. Sedangkan di sini sudah terbuka semua. Di dalam menunya sudah kelihatan kita mau mengontrol volume kah, mengontrol atau menyeting speed table kah, kemudian suara kah, semua langsung terlihat kalau kita klik di sini. Jadi menurut saya fungsi-fungsi atau menu-menu yang terpampang atau di program lewat komputer ini lebih mudah dan lebih sederhana daripada kalau kita menyetingnya di controller, di sisi kontrol pabrikan ya, karena kita harus hafal drop down menunya, masuk ke cabang yang mana, atau kita harus hafal CV apa yang kita rubah untuk merubah fungsi tertentu. Pada halaman pertama di roster entry, saya akan menamai logo saya Porter Side Tank 2. Kemudian road name-nya Pennsylvania. Road number-nya 2780. Kemudian pabrikannya Bachmann. Owner-nya nama saya. Kemudian modelnya Porter Side Tank. Lalu kita save. Selanjutnya kita lihat di tab Sound Function. Ini adalah pengaturan jenis-jenis suara yang kita inginkan. Jadi ini isinya berdasarkan tipe decoder kita ya. Apakah steam, apakah diesel, kemudian mereknya apa, di dalamnya default suaranya tentu berbeda-beda. Jadi function 0, function 1, function 2, function 3 ini bisa dipilih sesuai logo yang pas ya, yang kita punyai. Nah, ini juga masing-masing suara bisa dipilih juga. Air pump suaranya mau seperti apa, S-dam seperti apa, bell. Nah, ini semua sesuai selera yang kita inginkan. Kemudian ini jenis logo. Jenis logo yang kita punya apa, bellnya mau seperti apa. Berikutnya menu chevret. Chevret ini kalau untuk steam adalah bunyi kucis gitu ya. Jadi apa itu namanya? Ya, bunyi steam lah. Itu untuk frekuensinya ya, cepat atau lambatnya bisa disesuaikan. Kemudian ini adalah basic speed control. Jadi di sini kita bisa mengatur start voltage, mid point voltage, dan maximum voltage. Ini maksudnya adalah start voltage adalah voltase awal pada saat kita menjalankan logo. Jika settingannya tinggi, dia langsung geraknya langsung seketika cepat. Tapi kalau kita setting rendah, ya dia akan menyesuaikan juga pelan. Terus mid voltage-nya kita setting agak lebih tinggi, maksimum voltage kita atur yang paling tinggi, sehingga kita atur sesuai selera kita, mana yang mendekati
aktualnya agar serial mungkin. Kemudian di tab individual volume ini kita bisa mengisi untuk volume masing-masing item. Misalnya kompresor suaranya mau diatur di angka berapa, air pump, terus belnya kita bisa isi masing-masing sesuai selera kita. Lalu ini misalnya couplingnya, suaranya mau berapa, uncouplingnya berapa. Kemudian selanjutnya ini chim ini bell ya, bell lonceng. Loncengnya mau seberapa suaranya. Kalau maju, kemudian bisa juga disetting mundurnya beda, bisa. Nah, jika kita tidak mau mengatur yang lain, hanya ingin mengatur address, ini di halaman CVs ini kita bisa langsung mengganti CV-nya. Lalu kita pencet write untuk record ke dalam atau memprogram decodernya. Kemudian ini untuk memprogram CV kombinasi. Kemudian untuk ini halaman momentum ini untuk memprogram akselerasi dan deselerasi atau perlambatan dan percepatan kereta agar serial mungkin. Jadi pada saat kita menstop kereta atau mengidlekan engine, dia berhentinya pelan-pelan, tidak langsung mati mendadak. Inilah kelebihan logo digital dibandingkan dengan analog. Nah, ini kemudian juga pengaturan volume untuk global ya, untuk global volume. Nah, ini halaman advance ini untuk memprogram apakah jika decodernya dipasangin kapasitor keep alive, apakah itu akan diaktifkan atau tidak. Kemudian berikutnya adalah pengaturan untuk consist. Jika kita akan merangkai 2 atau lebih lokomotif dalam satu rangkaian. Nah, kemudian di halaman analog control ini kita bisa mengaktifkan logo digital kita agar bisa dipakai di rel analog. Kita bisa mengaktifkannya di halaman ini. Kemudian kita di halaman light berfungsi untuk mengatur terang kecerahan lampu ya, lampu depan ini dan perilakunya. Misalnya ini yang paling atas adalah headlight atau lampu depan meredup jika berhenti. Kemudian lampu belakangnya apakah meredup atau tidak, di disable atau di enable, ini tergantung kita. Kemudian ini halaman function map ini untuk mapping fungsi yang kita inginkan. Fungsi mana yang dikontrol dengan kabel di dalam decoder yang warna apa, ini kita bisa program di sini juga. Lalu halaman speed table ini kita bisa mengatur sendiri ya, speed table yang kita inginkan di beragam kecepatan, kita ingin berapa powernya. Kemudian ini juga untuk mengatur akselerasi dan deselerasi. Nah, di halaman basic ini
kita bisa mengatur address loko kita, apakah memakai yang short address atau long address. Short address itu 2 digit, kemudian long address itu 4 digit. Setelah selesai semua, kita bisa save write changes on sheet, artinya kita hanya menyimpan perubahan data di sheet yang sedang terbuka. Kalau kita sudah merubah di banyak sheet yang ada ini, sudah tadi kita buka, kita rubah-rubah, kita bisa mengeklik write changes on all sheets. Jadi semua sheet yang sudah kita rubah sama-sama atau simultan kita simpan semua perubahannya ke dalam decoder. Kalau sudah selesai semua, kita matikan Windows-nya, lalu kita save dan tutup agar semua tersimpan. Untuk mengecek apakah pemrograman kita ke decoder berhasil, maka kita akan memakai aplikasi Panel Pro. Namun sebelumnya jangan lupa power feedernya kita rubah kabelnya dari programming track ke main track. Kita klik Panel Pro. Baik, setelah masuk kita buka Power Control untuk menghidupkan DCC++ nya. Kemudian throttle, new throttle. Setelah terbuka, kita pilih logo. Kita sudah mendapatkan logo seperti yang kita setting tadi. Porter side tank 2 dengan address 7 ya, sesuai. Jadi kita telah berhasil memprogram decoder kita. Sekarang kita tes.